Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan jika pada malam hari ini, hari Rabu ini, kembali kita bersama-sama dengan seisi rumah tangga kita masing-masing, kita untuk datang kepada Tuhan melalui ibadah mandiri pada saat ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami menyembah Tuhan, dan terlebih kami ingin mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan, urapi hati dan pikiran kami yang mendengarkan, dan terlebih hamba yang menyampaikan, agar firman Tuhan sungguh-sungguh menguatkan iman pengharapan kami kepadamu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami menyambut firman-Mu. Amin. Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat yang ke-36 saya akan membacakan demikian bunyinya dengan perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Saya akan membaca dengan cepat demikian. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit-langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, maka kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Pertanyaan bagi kita adalah, apa yang akan terjadi jika akhir zaman itu tiba? Dan yakinlah akhir zaman itu pasti akan terjadi. Yakinlah jika akhir zaman itu terjadi akan berdampak besar bagi seluruh dunia dan segala isinya, termasuk seluruh makhluk hidup, di antaranya umat manusia. Apa yang akan terjadi jika akhir zaman itu datang? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari nas firman Tuhan ini sangat jelas bahwa jika akhir zaman itu tiba, maka yang akan terjadi adalah kedatangan anak manusia ke dunia ini untuk kedua kali. Siapa anak manusia itu? Anak manusia itu tidak lain tidak bukan, tetapi dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena sebagaimana kita ketahui, Yesus Kristus sebelum ia naik ke sorga, ia berjanji akan datang untuk kali kedua ke tengah-tengah dunia ini. Dan kedatangan Yesus kali kedua ke tengah-tengah dunia ini, maka saat itulah terjadi akhir zaman. Dan apa yang Yesus lakukan dengan kedatangannya yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini? Jelas sekali, kedatangan Tuhan Yesus
ke tengah dunia untuk kedua kalinya adalah untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya dan tetap beriman kepada Tuhan sampai akhir hayatnya, maka mereka, kita, saudara-saudari, dan saya nantinya yang akan dikumpulkan dan diselamatkan dan ditempatkan di dalam kerajaan surga. Sebaliknya, siapapun orang-orang yang berlaku tidak benar, yang tidak mau percaya, tidak mau beriman, tidak mau mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka juga akan dikumpulkan oleh para malaikatnya dan ditempatkan di tempat hukuman, yang di sana terdapat ratapan dan kertak gigi. Itu yang dikatakan oleh nas firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu pertanyaannya adalah, kapan hari itu tiba? Kapan akhir zaman itu datang? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sangat jelas dari firman Tuhan ini dikatakan, tidak ada seorang pun yang tahu tentang kapan hari itu tiba. Bahkan para malaikat pun tidak tahu. Anak manusia pun tidak tahu. Yesus sendiri juga tidak tahu. Hanya Allah Bapa saja yang tahu kapan hari itu tiba. Kapan anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai hakim yang adil, pembela orang-orang yang percaya, orang-orang yang benar. Hanya Bapa saja yang tahu tentang kapan hari itu tiba. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, walaupun tidak ada seorang pun yang tahu kapan akhir zaman, kapan kiamat itu terjadi, namun jelas firman Tuhan, khususnya di dalam Matius 24 dari ayat 1 sampai ayat seterusnya, di sana cukup jelas dikatakan, meskipun tidak diketahui dengan pasti kapan hari kiamat itu tiba, akhir zaman itu datang, namun tetap ada tanda-tanda yang menyertainya, ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Dan sangat jelas ya, kalau kita melihat tanda-tanda dalam Matius 24 ini, di antara tanda-tanda itu adalah adanya penyesatan. Penyesatan akan marak terjadi, sehingga banyak orang-orang percaya yang disesatkan, banyak orang yang saling menyesatkan, sehingga jika tadinya ia percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia mulai tidak percaya, ia mulai tersesat, bahkan ia menyesatkan orang lain, agar akhirnya orang lain juga tidak percaya, tidak setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian penyesatan itu juga akan muncul dalam bentuk ada banyak klaim-klaim, munculnya Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Ada yang mengatakan dialah Mesias, Mesias ada di sana, Mesias ada di situ. Dan akhirnya banyak juga orang yang percaya, padahal bukan itu Mesias yang sesungguhnya, bukan itu Yesus Kristus, anak manusia yang akan datang. Dan ada banyak nanti orang-orang yang mengklaim dia sebagai Mesias, sebagai utusan Tuhan. Saudara-saudariku, tanda-tanda yang lain adalah dikatakan akan terjadi perang. Bangsa akan berperang melawan bangsa, kerajaan akan berperang melawan kerajaan. Orang akan saling membunuh, saling membantai, orang akan saling menyiksa. Penderitaan, erangan, dan ratapan tangis akan terjadi di sana-sini. Dan ada gempa bumi, ada bencana alam. Kita tahu kalau ada gempa bumi, maka yang mengikutinya adalah tsunami, gelombang besar, air bah, dan banyak sekali tanda-tanda yang menyertainya. Juga dikatakan ada kelaparan, tidak ada kasih, yang ada adalah kebencian, yang ada adalah orang saling menyiksa, orang begitu bahagia dengan bisa menyakiti orang lain, bisa menyiksa, bisa menghancurkan orang lain. Dan terlebih saudara yang dikasihi Tuhan,
nanti penderitaan, penyiksaan, penganiayaan karena nama Kristus, karena iman kepada Yesus Kristus akan semakin intens terjadi pada orang-orang percaya. Sehingga banyak orang yang akan murtad, banyak orang yang nantinya akan tidak lagi beriman kepada Yesus Kristus karena tidak sanggup dengan penganiayaan, dengan penderitaan karena imannya kepada Yesus. Itu adalah tanda-tandanya. Karena itu pastikan saudara-saudari dan saya, seisi rumah kita, jangan sampai kita tidak beriman kepada Yesus Kristus. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai semangat kita, keyakinan dan kepercayaan kita, apapun tantangan pergumulan kehidupan di tengah-tengah dunia ini melanda, kita alami. Tapi jangan sampai membuat kita terpisah dari kasih Kristus. Jangan sampai membuat kita tidak beriman kepada Yesus Kristus. Dan terlebih dalam ayat 29 sampai ayat yang ke-31, di sana dikatakan, kalau anak manusia itu datang kali kedua, atau kalau Yesus Kristus datang kali kedua, akhir zaman kiamat terjadi, maka di sana akan terjadi dikatakan, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, langit ini pusat tata surya yang menggerakkan seluruh tata surya dan kehidupan planet-planet. Kalau matahari sudah tidak lagi bercahaya, maka kehancuran bagi planet dan tata surya yang lain. Dan dikatakan saat anak manusia itu datang kali kedua, matahari itu tidak lagi bercahaya, bintang dan bulan tidak lagi bersinar, bahkan bintang bulan akan berguguran, termasuk menubruk bumi. Dan saat itulah nantinya anak manusia akan tiba, Yesus Kristus akan tiba, dan ia akan berada di antara awan-awan. Sebagaimana ia naik ke sorga, begitu juga Yesus akan datang kali kedua ke tengah-tengah dunia. Dan di sana dikatakan, saat Yesus datang kali kedua ke tengah dunia, ia akan memanggil para malaikat-malaikat dari sorga untuk datang. Kita tahu malaikat-malaikat itu adalah pembantu Allah, pembantu Yesus Kristus. Saat malaikat-malaikat itu datang ke tengah dunia, malaikat-malaikat itu meniup sangkakala, dan orang-orang baik yang hidup maupun yang mati akan mendengar, akan meratap, akan berseru, akan histeris. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan pada saat itu, seluruh manusia di muka bumi, manusia yang sudah hidup maupun yang mati, akan diseleksi, akan dikumpulkan oleh para malaikat-malaikat Yesus. Bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidupnya benar di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka akan dikumpulkan dan Yesus akan menghakimi. Tetapi karena kita orang benar, kita berlaku benar, beriman dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, Yesus juga sekaligus membela. Sehingga orang-orang percaya, saudara-saudari dan saya yang masih bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus, nantinya kita akan dikumpulkan dan ditempatkan di dalam sorga bersama Bapa di sorga. Dan sebaliknya, siapapun orang-orang yang nantinya sampai akhirnya kedapatan hidup tidak benar, berbuat jahat, berbuat dosa, tidak mau bertobat, dan terlebih dia tidak mau beriman, dia tidak percaya kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka akan dikumpulkan, dibuang, dan ditempatkan di tempat yang di dalamnya hanya ada ratapan dan kertak gigi di dalam api yang menyala-nyala dalam penghukuman kekal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itu berarti jelas bagi kita, sebagaimana khotbah Yesus ini, sebagaimana nasihat Tuhan Yesus Kristus, kita dinasihatkan untuk berjaga-jagalah, waspadalah, kontrol diri kita dan seisi keluarga kita dan saudara-saudari kita untuk tetap waspada, selalu berjaga-jaga. Apapun kesulitan, kesukaran hidup yang kita alami pada saat ini, pastikan kita dan seisi rumah tangga kita, saudara-saudari kita tetap meyakini, percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan wujud kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita selalu menunjukkan hidup yang selalu dibaharui, hidup di dalam pertobatan. Kita sadar tidak ada manusia yang sempurna, ada banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan kapan saja dan di mana saja, tentang apa saja. Karenanya kita diajak untuk bertobat, untuk membaharui diri sendiri. Dan tentu saja buah pertobatan adalah menjadi berkat bagi, bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Dan terlebih orang yang bertobat, orang yang hidupnya dibaharui, maka orang itu adalah orang yang Tuhan karuniakan talenta, dan ia mengembangkan talenta itu, dan talenta itu dia gunakan dengan memberi karya pelayanannya yang nyata, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam cinta kasih, ia bisa menjadi berkat dengan talenta-talenta yang ada. Dia tidak memendam talenta, dia tidak mengubur talenta itu, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari bagi saudara-saudari dan saya yang menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua, yang kita tidak tahu kapan itu tiba, tetapi pasti akan terjadi. Oleh karena itu, kita pastikan kita tetap beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan saudara dan seluruh seisi rumah tangga kita untuk terhubung kepada Yesus Kristus di dalam iman yang sungguh-sungguh. Nampakkan buah pertobatan. Kita harus selalu bertobat, membaharui diri sendiri, mengembangkan karya, talenta yang ada pada kita, agar berguna bagi kita, bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kita gunakan talenta terbaik kita untuk membangun, untuk memperbaiki, untuk hal-hal yang positif, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ingat, hidup kita ini sementara. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, gunakan itu untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Harta yang kita miliki itu tidak akan kita bawa, tetapi kita bisa memindahkan apa yang ada pada kita termasuk harta, ke surga nanti. Tatkala harta yang ada pada kita tidak hanya kita gunakan untuk diri kita sendiri, tapi kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan pekabaran Injil, untuk mengembangkan iman supaya orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih saudara-saudari dan saya yang setia sampai akhir dalam iman dan pengharapan, dalam menyalurkan karunia dan talenta, termasuk setia di dalam berkat-berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari dan saya. Amin.